sujud, dan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifah wal ilmi mukasyafa wal basyira wal imani wal islami wal ihsan. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan semua, untuk hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih, yaitu terkait dengan macam-macam sujud. Oleh karena itu, silakan dibuka LKS-nya masing-masing. Dan sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu saya sampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini. Untuk standar kompetensinya, pelajaran ini yaitu memahami macam-macam sujud, dan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sujud syukur dan dasar hukumnya. Yang kedua, dan untuk nomor 2 yaitu menjelaskan pengertian sujud sahwi dan dasar hukumnya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sujud tilawah dan dasar hukumnya. 4. Menyebutkan dalil nakli terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kelima, menjelaskan tata cara sujud syukur. Yang keenam, menjelaskan tata cara sujud sahwi. Yang ketujuh, menjelaskan tata cara sujud tilawah. Yang kedelapan, mempraktekkan sujud syukur di sekolah. Yang kesembilan, mempraktekkan sujud sahwi di sekolah. Dan yang terakhir, mempraktekkan sujud tilawah di sekolah. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk sujud yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Sujud pengertian yang pertama adalah pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan ketika seseorang sedang membaca ayat Al-Quran, kemudian menjumpai ayat sajadah atau mendengarkan orang yang sedang membaca ayat sajadah. Ayat sajadah itu ketika kita dengar, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Oke. Terus, adapun hukum daripada sujud tilawah adalah sunnah. Artinya ketika kita melakukan mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan tidak apa-apa. Oke. Untuk yang ketiga, sebab-sebab sujud tilawah. Adapun sebab-sebab sujud tilawah itu
sebagai berikut. Yang pertama adalah mendengarkan ayat sajadah dari orang lain, bukan kita, tapi orang lain yang membaca ayat sajadahnya. Kita berhubung mendengarkan, kita disunahkan sujud tilawah. Yang kedua, ketika menjadi makmum sholat, dan imam melaksanakan sujud tilawah. Ketika kita sholat berjamaah, imam membaca ayat sajadah dan imam melaksanakan sujud tilawah, maka kita sebagai makmumnya wajib untuk mengikuti gerakannya imam. Oke. Pertanyaannya, ini yang jarang diketahui orang lain atau jarang dilaksanakan. Ketika seseorang membaca atau mendengarkan ayat sajadah, dia tidak melaksanakan sujud tilawah. Itu yang jarang. Kalau sujud syukur mungkin sering, ketika seperti bisa kita lihat ketika seseorang pemain sepak bola mengegulkan ke gawang terus akhirnya sujud syukur. Itu sering dilaksanakan. Muhammad Salah Liverpool mengegulkan langsung sujud syukur. Seperti pemain-pemain yang di Indonesia sering sujud syukur. Itu yang sering dilakukan. Namun yang terkait dengan sujud tilawah itu jarang dilaksanakan. Namun tetap harus kita mengetahui apa yang dimaksud daripada sujud tilawah. Oke, kita lanjutkan untuk ketentuan sujud tilawah. Ketentuan sujud tilawah berupa rukun dan syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, syarat sujud tilawah itu harus menutup aurat. Itu yang pertama. Yang kedua, suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, menghadap kiblat, sujudnya menghadap kiblat. Terus yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah, sujud tilawah itu harus dilaksanakan ketika seseorang itu mendengarkan bacaan ayat sajadah. Orang sajadah ini bukan nggih, tapi ayat sajadahnya. Oke. Terus rukun-rukunnya, rukun sujud tilawah di luar sholat itu, kalau tadi yang di dalam sholat, yang di luar sholat itu ada niatnya. Niatnya tadi niat melaksanakan sujud tilawah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram sambil niat, terus setelah dilanjutkan dengan sujud satu kali, terus duduk setelah sujud tanpa membaca tasahud. Artinya setelah sujud langsung duduk, dilanjutkan langsung salam. Oke. Terus selanjutnya tata cara melaksanakan sujud tilawah. Kalau di dalam sholat, tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, pada saat menjadi imam atau sholat sendirian dan membaca ayat sajadah, hendaknya melakukan sujud sekali, lalu kembali lagi melanjutkan bacaan suratnya. Di pertengahan membaca surat, ternyata di surat itu ada ayat sajadahnya, maka yang harus kita lakukan adalah kita langsung sujud, kembali lagi berdiri, teruskan membaca suratnya atau ayatnya tadi. Itu kalau di dalam sholat. Terus itu kalau menjadi imam, kalau menjadi imam dan di dalam sholat. Kalau kita posisi di makmum, menjadi makmum, hendaknya mengikuti imam. Ingat, makmum itu wajib hukumnya mengikuti imam. Ketika imam melaksanakan sujud tilawah, maka makmum juga wajib mengikutinya. Akan tetapi kalau imamnya tidak melaksanakan sujud tilawah, maka makmumnya juga tidak perlu melaksanakan sujud tilawah. Oke, itu kalau di dalam sholat. Yang selanjutnya di luar sholat, tata cara pelaksanaan sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Ingat, sujud tilawah dilaksanakan menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Terus yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud satu kali dan membaca bacaan sujud tilawah. Yang kelima,
duduk setelah sujud tanpa membaca tasawuf, dan yang terakhir adalah salam. Oke. Adapun bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaan ini dilaksanakan pada saat kita melaksanakan sujud tilawah. Oke. Harus kita pahami bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat sajadah, ayat yang ada ayat sajadahnya, yaitu ada 15. Pertama surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, dan surat Al-Hajj ayat 18, dan surat Al-Hajj lagi ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25 sampai 26, dan surat As-Sajdah ayat 15, surat Shad ayat 24, surat Fussilat ayat 37 sampai 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir adalah surat Al-Alaq ayat 19. Oke. Hikmah daripada sujud tilawah itu tadi demikian pembagian daripada ayat sajadah di dalam Al-Quran. Ada 15 ayat di dalam Al-Quran. Dan sekarang kita akan membahas terkait dengan hikmah sujud tilawah. Yang pertama yaitu kekhusyuan dalam berjamaah semakin terjaga. Artinya kita karena fokus. Mengapa dikatakan kekhusyuannya dalam jamaah terjaga? Karena kita fokus. Yang kedua, sujud tilawah adalah perwujudan antara ilmu dan keimanan dalam hati manusia. Itu bukti bahwasanya ketika kita tahu itu sujud tilawah, maka harus dilaksanakan sujud. Terus yang C, orang yang melaksanakan sujud tilawah dengan penuh ketakwaan mendapatkan hadiah dari Allah berupa surga. Itu hanya kita laksanakan sujud saja, kita mendapatkan hadiah daripada surga. Enak ya. Terus yang selanjutnya sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran yang didengar dan dibaca. Yang terakhir, menghargai orang yang sedang membaca atau mendengarkan Al-Quran dengan tidak sedikit pun memutus dengan pembicaraan yang lain. Oke. Untuk selanjutnya mungkin materi ini yang bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya saya ada permintaan untuk salah satu di antara kalian menyebutkan pengertian daripada sujud sahwi, pengertian sujud tilawah, dan pengertian sujud syukur. Baik, mungkin itu yang hari ini yang bisa saya sampaikan untuk menutup materi pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.